Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing seperti biasa ngomongin suka duka pakai HP. Ya, aku udah ngerasain seminggu Poco M5, Poco M5. Aku ngerasain ada plus, ada minusnya, suka dukanya gitu. Buat kalian yang mau beli banget HP ini atau cuman pengen lihat karena buat nambah referensi, nanti kalau ada duit kalian beli gitu boleh-boleh. Ya intinya ini HP yang cukup menarik banget karena harganya tuh anjloknya parah. BTW ini memang bukan HP rilisan tahun sekarang tapi tahun 2022 kemarin, udah 1 tahun. Tapi stoknya masih ready di official store guys, bukan barang goib. Kalian bisa pantau di Shopee misalnya waktu video ini dibuat atau kemarin aku dapatnya juga ini di 1,4 juta, 1499.000 guys, untuk RAM 4 GB internal 64, yang lebih tinggi internalnya 128 di 1,6. Padahal tahun kemarin HP ini tuh kelasnya 2 juta. Ya aku pernah beli dan bahas juga, yaitu harganya mulai di 2.099.000. Tapi sekarang malah kayak jadi HP entry level yang budget banget guys. Tentunya ini menarik. Coba deh kalian tonton video ini sampai akhir. Oke guys, aku akan mulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu di HP ini. Yang pertama pada bagian desain dan bodinya. Sampai hari ini aku masih ngerasain HP ini tuh HP yang punya karakter guys dari segi desain. Minimal tuh kayak nggak ngikutin tren HP zaman sekarang yang bobanya tuh kayak berlebihan banget gitu ke arah iPhone yang rada maksa. Tapi HP ini modul kameranya aja unik menurut aku. Dimana ini modul kameranya tuh panjang, gede, tebel gitu, jadi kerasa kayak ada karakternya gitu guys, unik gitu. Meskipun kalau diperhatikan ini juga mirip Google Pixel, tapi Google Pixel nggak setebel ini guys modul kameranya. Terus untuk backdoornya juga punya sentuhan yang cukup unik, yaitu ala-ala kulit gitu. Meskipun ini material masih dari plastik, tapi ini punya kesan yang enak waktu dipegang, jadi nggak licin sama nggak bercak sidik jari. Terus HP ini juga punya berat dan tebel yang bisa dibilang nggak bulky banget. Beratnya di 201 gram, terus tebelnya di 8,9 mm. Itu kelihatannya memang nggak ringan ya guys ya, tapi waktu pegang HP ini ternyata nggak kerasa bulky atau gede gitu guys. Karena layarnya yang ukurannya 6,5 inci guys. Dimana tren HP zaman sekarang itu ukuran layarnya mulai ngebengkak di 6,7 incian guys, termasuk di kelas entry level juga kayak gini nih. Aku compare dengan Samsung A05, kelihatannya di HP ini lebih kecil. Terus untuk material juga aku masih ngerasain cukup solid, berasa rapet aja, berasa kokoh guys. HP ini dipegang nggak keletak-letak atau kopong gitu guys. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Ini HP mungkin salah satu HP paling enak yang pernah aku pegang sekarang di harga resmi di bawah 1,5 juta guys. Ya biasanya memang HP harga segini ya layar masih IPS itu sangat wajar, termasuk juga di HP ini. Tapi dari segi angka speknya ini menarik banget guys. Punya layar yang tajam yaitu 1080p resolusinya. Jadi buat harian tuh berasa lebih tajam dibanding kelas-kelasnya yang pernah aku pegang guys. Biasanya di HP harga segini tuh layarnya 720p yang agak-agak burik dikit. Tapi di HP ini bener-bener tajam, bening, udah kayak rata-rata HP di harga 2 juta lebih. Dan HP ini juga punya refresh rate yang tinggi, 90Hz. Jadi buat scrolling-scrolling tuh berasa mulus. Kualitas warnanya juga yang aku rasakan cukup bagus, gonjreng gitu, warnanya bener-bener pekat, hidup. Meskipun ini bukan layar AMOLED, tapi feel yang aku rasakan bener-bener enak buat nonton. Untuk brightness-nya ini juga menarik guys. Mungkin ada beberapa komentar yang bilang ini brightness-nya kurang terang ya. Tapi aku juga pernah bahas juga. Tahun kemarin aku bilang kekurangan HP ini itu brightness-nya kurang terang. Tapi waktu harganya di kelas 2 jutaan. Karena sekarang harganya 1,4, aku nggak bisa bilang ini brightness-nya kekurangan guys. Di harga segini 500 nits kecerahan layarnya ini udah cukup banget. Di HP lain juga udah kayak gitu rata-rata guys. Aku pakai di bawah terik matahari di siang hari masih cukup kelihatan, nggak berasa gelap banget gitu, bahkan ngetik-ngetik di bawah terik juga masih bisa. Terus pada bagian durability layarnya juga cukup bagus karena sudah terlindung Corning Gorilla Glass 3 yang tentunya bikin layar HP ini jadi lebih kuat, lebih tahan goresan gitu guys. Selanjutnya suka yang ketiga di HP ini pada bagian performanya ya, terutama buat main game ini mantep guys. Ya dimana di harga kurang dari 1,5 juta kalian bisa dapetin chipset dari MediaTek Helio G99
dimana itu adalah chipset yang masih dipakai rata-rata di harga 2 jutaan atau bahkan 3 jutaan masih ada. Yang 1 jutaan pakai Helio G99 jarang banget guys, apalagi ini fabrikasinya di 6 nanometer dan penyimpanan juga udah bertipe UFS. Meskipun RAM-nya ini kecil ya, 4 GB internal 64, tapi kalau inget harganya lagi-lagi di bawah 1,5 juta juga RAM internalnya kayak gini rata-rata guys. Untuk skor Antutunya sendiri aku cek HP ini luar biasa ya guys ya, bisa dapetin skor Antutu di 400 ribuan tuh. Ini jarang banget HP di harga segini, rata-rata Antutu 100 ribuan atau bahkan 200 ribuan mentok-mentoknya gitu guys. Untuk main Mobile Legends ini aku ngerasain bener-bener enak banget guys, feelnya kayak HP 2 jutaan beneran asli. Dari settingan grafis kalian bisa melihat grafis bisa ultra, frame rate bisa super. Untuk mainnya juga aku berasa lancar-lancar aja, mulus gitu, licin, gak berasa frame drop. Bahkan aku kadang-kadang latihan hero yang fast hand butuh kecepatan tangan kayak Fanny gitu, ini masih bisa buat strike kabel gitu guys. Jadi ini buat main Mobile Legends yang cukup lama, ini bener-bener enak buat push rank gitu. Terus untuk main PUBG juga settingan grafisnya bisa dibilang cukup bagus, yaitu balance ultra maksimalnya atau HD high gitu. Meskipun di sini belum ada sensor gyroscope yang hardware ya. Tapi harganya lagi-lagi turun yang cuma 1,5. Emang ada yang harga segini punya sensor gyroscope hardware? Nggak ada guys. Untuk permainannya sendiri aku ngerasain cukup lancar dan gesit, buat nembak-nembak, buat geser-geser itu berasa kenceng aja. Bener-bener enak guys udah main game PUBG di HP ini. Selain performa gamingnya yang aku suka di HP ini, aku juga suka dari segi daya tahan suhunya gitu. Gak berasa gampang panas. Lagi-lagi ini Helio G99 yang tergolong cukup adem buat main game guys. Jadi aku ngerasain HP ini buat main game ini cukup worth it. Yang penting memang gak bisa download game yang banyak ya guys ya. Bahkan aku sendiri gak cobain Genshin Impact karena internalnya gak cukup guys. Untuk HP yang lagi aku pegang ini internalnya udah terisi 40-an giga guys, dan Genshin Impact itu butuh kurang lebih 27 giga guys. Aku udah download tapi nggak aku lanjutin guys karena memang nggak cukup internalnya. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian kameranya. Kamera belakangnya ini sebenarnya ada 3 kelihatannya, cuman yang utama aja yang kepake itu 50 megapiksel, kamera depannya ini 5 megapiksel. Ya, di luar dugaan sih, karena HP ini harganya udah di bawah 1,5 juta. Ini kualitasnya tergolong bagus, guys. Foto-foto di cahaya cukup, warnanya berasa cukup hidup dan berasa natural gitu, guys. Foto-fotonya juga berasa tajam, detail fokusnya juga cukup oke, dan dynamic range-nya ini juga cukup oke, guys ya. Berasa balance aja untuk gelap terangnya gitu. Dan untuk mode HDR-nya juga aku ngerasain ini ngebantu banget kalau diaktifin, guys. Gambarnya jadi lebih oke gitu. Mode potretnya juga cukup bagus, bokehnya berasa dalam dan cukup rapih. Untuk foto malam harinya juga cukup bagus guys, mode malamnya cukup ngebantu banget, gambarnya bisa lebih terang, berasa lebih tajam, noise-nya sedikit lebih minim. Warnanya juga masih cukup oke gitu, nggak berasa pucat atau kusam gitu guys. Terus untuk foto selfie-nya juga cukup aman-aman aja, nggak jelek gitu. Warna ketajamannya masih oke, fokusnya juga bagus. Bokehnya meskipun agak kurang rapi tapi masih ya wajar banget di HP harga segini. Selfie pencahayaan yang agak kurang bisa pakai penerangan layar yang lagi-lagi bisa cukup ngebantu fotonya lebih bagus. Untuk hasil videonya juga cukup bagus meskipun tidak ada fitur stabilisasi di bagian kamera belakang sama depan. Tapi sangat wajar di kelas harga segini. Aku suka yaitu pada bagian karakter warnanya yang berasa natural gitu. Nggak terlalu saturasi atau aneh-aneh. Gelap terangnya juga cukup bagus, ketajamannya juga oke, untuk fokusnya juga berasa kenceng. Video selfie-nya juga cukup bagus, tajam gitu. Untuk skin tone karakter warna kulitnya juga enak. Ini nggak berasa kekuningan gitu atau pucat gitu, enggak guys. Di sini cukup natural. Bahkan kemarin aku compare dengan Samsung A05 yang terkenal bagus kameranya, di HP ini tidak kalah guys. Malah kadang-kadang menurut aku lebih bagus di sini guys. Selanjutnya suka yang kelima di HP ini pada bagian fitur-fiturnya. Memang tidak banyak tapi lumayan banget untuk HP di bawah 1,5 juta. Pertama, HP ini sudah punya fingerprint yang di samping. Performanya juga aku rasain cukup kenceng. Terus HP ini juga sudah punya sensor IR blaster nih yang di atas bisa jadiin HP ini sebuah remote AC ataupun TV guys. Terus HP ini juga sudah punya NFC. Di harga segini udah ada NFC-nya guys. Selanjutnya suka yang terakhir, ini yang keenam di HP ini pada bagian baterai sama chargingnya guys. HP ini sudah punya baterai standar, di mana HP zaman sekarang ya rata-rata kayak gini.
baterainya 5000 mAh. Untuk pemakaian harianku, aku pakai jaringan data, bukan pakai WiFi, dan brightness-nya di 50%. Layarnya juga aku pakai di mode 90 Hz. Tapi hasilnya cukup lumayan guys. Nonton YouTube 1 jam kurang 8%. Main TikTok 1 jam kurang 9%. Buat main Instagram scroll-scroll gitu juga 9%. Main Mobile Legends 1 jam kurang 14%. Buat main PUBG 1 jam kurang 15%. Kalau aku inget-inget ini mirip-mirip aja dengan daya tahan pemakaian baterai 5000 mAh yang lainnya, di HP lain maksudnya. Jadi dari segi baterainya ini cukup awet meskipun ini layarnya mode 90 Hz-nya nggak ada adaptif ya. Untuk pengecasan atau chargingnya juga cukup lumayan ya guys ya, karena di sini udah 18 watt fast charging dan di sini juga udah pakai port USB tipe C. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100% cuman butuh waktu 2 jam 8 menit. Ini tergolong kenceng, dimana aku masih inget banget HP harga segini di brand lain masih banyak yang ngecasnya itu sekitar 2 jam setengah atau bahkan 3 jam tembus guys. Jadi ngecas HP ini baterainya juga tergolong bagus. Oke guys, mungkin segitu ada 6 hal yang aku sukai di HP ini. Sekarang aku sharing pada bagian dukanya yang aku rasakan waktu seminggu pakai HP ini guys. Yang pertama, pada bagian user interface. Ini kan HP sama aja kayak HP Xiaomi yang masih pakai MIUI. Aku ngerasain UI-nya ini agak ribet ya, terutama bloatware aplikasinya yang banyak banget tuh. Kalian bisa lihat, ini aplikasi nggak aku install ya, jadi aku pakai dari keluar box udah ada aplikasi yang ada 16 aplikasi bloatware-nya guys. Jadi kalau kita pengen hemat internalnya, ini harus di uninstall semua guys. Terus untuk navigasi di bagian home screen-nya juga aku ngerasain masih cukup berasa ribet guys. Karena sebelumnya aku pakai HP Samsung yang berasa enak gitu, di HP ini agak sedikit kaget gitu guys. Dimana kita scroll ke atas, di sini ada rekomendasi aplikasi yang perlu kita klik dulu. Kadang kita ke atas ini kan ngelihat ya sekedar ngelihat aplikasi atau ngelihat aplikasi yang perlu kita klik yang lain gitu, tapi di sini malah direkomendasikan 3 aplikasi yang kita buka barusan. Ya ini berasa ribet dan perlu diklik, jadi sewaktu kita scroll ke atas harus ngeklik ini terus guys, di X gitu. Terus untuk bar atas juga ini sistemnya kanan kiri, jadi kalau notifikasi bagian sini, bagian control centernya di bagian sini. Jadi ya agak perlu inget-inget gitu kanan kirinya. Terus di bagian atas ini kalau udah kayak gini juga mentok, ke bawahnya nggak bisa scroll lagi, mentok guys. Terus HP ini juga masih munculin iklan yang ngeganggu banget guys. Buka kunci aja ada rekomendasi iklan. Terus untuk buka aplikasi kayak file, tema, ganti wallpaper, munculin iklan guys. Bahkan iklannya kadang sampai ke menu tampilan utama. Itu benar-benar menyebalkan guys. Aku juga ngerasain masih ada bug di HP ini, yaitu buat scrolling YouTube refresh rate 90 Hz-nya nggak main guys. Jadi kalau buat YouTube itu scrollingnya masih di 60 Hz aja, meskipun udah di setting 90 Hz. Ini aku jadi inget kayak HP Xiaomi yang lain, Redmi Note 12 juga kayak gitu guys. Terus karena ini HP keluaran tahun kemarin, versi Android-nya juga jelas langkah lebih ketinggalan dibanding keluaran HP zaman sekarang. HP ini memang bisa diupdate ke Android 13. Aku juga udah update sampai 3,4 GB guys buat update softwarenya. Sekarang udah di Android 13, tapi untuk kedepannya kemungkinan tidak bisa guys. Dimana kalau kita beli HP yang keluaran sekarang Android 13, tahun depan bisa Android 14. Jadi di sini memang selangkah sedikit lebih ketinggalan untuk versi Android dan softwarenya. Selanjutnya duka yang kedua di HP ini pada bagian multitaskingnya ya. Ini sebenarnya cukup bagus pada bagian chipsetnya, itu MediaTek Helio G99 yang buat buka aplikasi sebenarnya kenceng guys. Tapi untuk multitasking nggak tahu kenapa ini kayak HP Xiaomi entry level kebanyakan. Mungkin karena MIUI-nya berat untuk RAM yang 4 GB-nya. Jadi kalau kita ngebuka aplikasi yang cukup banyak dan dibuka lagi tuh suka nge-refresh atau login ulang gitu guys. Jadi kadang-kadang bisa dibilang HP ini nggak sat-set ya. Ya kadang-kadang sebel aja guys, udah buka aplikasi yang satu mau dibuka lagi malah nge-refresh atau login ulang, muat ulang gitu. Ya mungkin ini salah satu HP Xiaomi kekurangannya itu kalau RAM kecil ya guys ya. Mungkin sih, aku agak kurang tahu sih, tapi intinya multitaskingnya berasa nggak garcep lah. Selanjutnya duka yang terakhir, ini yang ketiga di HP ini pada bagian speakernya. Jujur untuk kualitas speakernya sih aku ngerasain masih standar lah di harga segini gitu. Ya masih oke-oke aja, nggak bisa berharap bagus memang speaker di bawah 1,5 juta guys.
Tapi yang aku keluhin pada bagian speakernya ini pada bagian step volumenya. Simpelnya gini, waktu diturunin dari volume maksimal 90 atau 100%, turunin dikit kayak 2 klik step volume turun, itu kayak berasa langsung ngecil gitu guys. Jadi berasa langsung anjlok gitu. Aku ngerasain seperti ini kayak di HP itel S23 juga guys. Nah, aku contohin dikit nih. Ini udah maksimal ya guys ya. Aku turunin 2 langkah. Tuh, langsung ngecil guys. Apalagi kalau tiga kali. 1, 2, 3. Ini 70%-nya bahkan kecil ya. Yang aku dengerin langsung di sini kecil guys. Apalagi kalau 60%, apalagi kalau 50%. 50%-nya kecil banget nih guys. Padahal ini dalam ruangan ya. Mungkin kalian ngerasain agak kenceng karena direkam dekat ini. Ini cukup kerasa banget waktu dipakai dalam keseharian gitu guys. Waktu di tempat ramai apalagi volumenya tuh bener-bener harus maksimal. Kalau turunin dikit langsung ngecil gitu guys. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Poco M5. Ya, kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, aku bisa jawab dengan tegas ya. HP ini worth it banget asalkan nih kalian beli itu di varian RAM 4GB internal 64 aja. Karena kalau yang internal 128, yang RAM-nya 4, harganya di 1,7, 1,6, bahkan 1,8. Itu persaingan dengan brand lain di kelas harganya tuh udah mulai ketat. Apalagi HP ini tetap punya RAM 4GB yang terbatas kan. Tapi kalau di bawah 1,5 juta, RAM 4 internal 64 udah standar dan HP ini memiliki banyak banget kelebihan guys. Desainnya tergolong bagus dan punya ciri khas, pegangannya enak dan layarnya juga bagus. Ini tajam, udah 1080p, refresh rate tinggi, ada Corning Gorilla Glass. Performanya bagus buat main game tuh enak karena udah Helio G99. Kameranya tergolong cukup baik di kelas harganya. Fitur-fiturnya bagus, fingerprint, AR blaster, ada NFC-nya juga. Baterainya tergolong awet, 5000 mAh, chargingnya lumayan kenceng, 18 watt. Kekurangan atau dukanya yang aku rasakan tuh kayak tipis banget pada bagian user interface doang yang masih ada iklan gitu-gitu. Terus multitasking yang memang agak kerasa kurang garcep karena RAM-nya 4 mungkin. Terus pada bagian speakernya itu pun pada bagian step volumenya aja yang kerasa anjlok gitu guys. Ya kira-kira kayak gitu guys, worth it banget sih, tapi yang 4/64 aja. Karena di kelas entry level ini menarik banget dan menang banyak guys menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Buat kalian yang ada tambahannya, kritik, saran juga tulis aja di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Tokeknya bunyi guys.